Hallelujah. Haleluya. Shalom Church. Shalom. Father, we thank you. Bapa, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Jesus, we thank you. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Holy Spirit, Lord, we thank you. Amen. Roh Kudus Tuhanku, kami mengucap syukur. Thank you for the grace upon this church. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat gereja-Mu di tempat ini. Thank you for giving a word to this church, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara atas sidang-Mu di tempat ini. Thank you for uplifting them from all their pains and sorrows. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengangkat mereka dari semua penderitaan dan kesusahan yang terjadi. Thank you for healing them from all sicknesses and worries. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka dari segala penyakit dan segala kekhawatiran. Thank you, Lord, for breaking every bondages and every curses from their lives. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mematahkan semua ikatan dan semua tekanan, semua untuk dosa yang ada. You are worthy to be praised. Engkau saja yang layak untuk diagungkan. Today, Lord, touch everybody's life. Bapa, malam ini aku memohon kepada Engkau, jamah setiap pribadi yang hadir di rumah. Because the Bible says the anointing breaks the yoke of this devil. Karena firman-Mu mengatakan bahwa pengurapan dari sorga akan menghancurkan daripada ikatan dan kuasa si setan. Let the anointing and let your presence be here and break everybody's yoke in Jesus' name. Biarlah kiranya anugerah dan kehadirat-Mu di tempat ini menghancurkan dan mematahkan semua ikatan, semua tekanan hidup, semua persoalan yang ada di alam jemaat. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Amin. Firstly, I would like to thank God. Ya, pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan Thank Pastor. dan saya mengucap syukur kepada hamba Tuhan di tempat ini. Thank Pastor David and Pastor Wayun. Dan terima kasih kepada hambanya pendeta David Manung Khalid dan hamba Tuhan yang Pastor Siahaan, And Pastor, Senior Pastor, pendeta senior Siahaan and his family. dan keluarga. And the pastor's family also. Ya, keluarga Bapak pendeta juga. And thank you all. Terima kasih semua buat jemaat Tuhan. Amen. And thanks to the worshippers. Thank you. You did a wonderful job. Ya, terima kasih buat ya para pemuji Tuhan, penyembah Tuhan, WL dan semua yang tim musik. As we were worshiping the Lord, Ketika kita menyembah Tuhan, the Spirit of the Lord was flowing in me. jadi saya bisa rasakan saat penyembahan tadi, ya kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam saya. The anointing from this table, from this altar, was flowing there. Saya melihat ya bahwa pengurapan itu mengalir dari atas altar ini sampai ke bawah. How many of you have felt the presence of Lord while worshiping? Raise Berapa your banyak di hand. antara kita yang merasakan hadirat Tuhan ketika kita menyembah? Amen. Amin. So the Spirit of the Lord has touched you. I am telling you, today your life will never be the same again. Dan kuasa Roh Kudus, pengurapan Tuhan itu sudah menjamah saudara, dan saya pastikan hidupmu tidak sama lagi. Amen. How many of you believe that God is going to change our situations? Siapa percaya di antara kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu akan mengubahkan semua keadaan kita hari ini? Right, very good. Terima kasih. Bagus. See, today before coming here, I was praying and I was asking God, what is your word to these people? Tuhan, sebelum saya datang ke rumah Tuhan ini, ke tempat ibadah kita ini, saya bertanya, Tuhan, apa firman-Mu yang harus saya sampaikan buat jemaat-Mu? So there are three things that I wanted to tell you what the Lord has put on my heart. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah Tuhan taruh dalam hati. Let us go to the Bible. Mari kita lihat firman Tuhan. Ephesians 2, 8 and 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ephesians 2, 8 and 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amen.
So the first word that God gave me is grace. Jadi kata yang pertama, kalimat yang pertama yang Tuhan berikan kepada saya buat kita ya, yaitu kata grace, anugerah. Right. Where human fails, Jadi where people fail, ya, jadi ketika ya seseorang itu gagal, God's grace works there. jadi ada anugerah, masih ada kasih karunia yang berkarya dalam hidupnya. How many of you are with me? Berapa banyak di antara kita yang setuju dengan saya? Very good. Puji Tuhan. I don't want you to sleep. Ya, saya tidak mau saudara tidur. Okay. So please be alert. Ya, tetap terjaga. Amin. Because the Bible says, Karena Alkitab mengatakan, word of the Lord is a double-edged sword. ya, jadi firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Amin. So when a pastor comes and preaches the word of God from here, Dan ketika seorang hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan firman Tuhan dari atas altar ini, God uses pastor's mouth as a mouthpiece. jadi Tuhan pakai mulut daripada hamba Tuhan itu sebagai alatnya. So when pastor speaks the word of the Lord, Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, because the Bible says that the word of God is life, karena firman Tuhan mengatakan firman itu hidup. and it is a light to our body and a lamp to our feet. Itu sebabnya firman Tuhan itu menjadi terang bagi kakiku, jalan bagi jalan-jalan. So when you listen very carefully, Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, the word of the Lord firman Tuhan from the mouth of the pastor, firman Tuhan yang keluar daripada mulut hambanya, the word of the Lord travels in the air ya, ketika firman Tuhan itu diluncurkan di atas udara, like a double-edged sword, sama seperti ya pedang bermata dua yang tajam itu. and whoever is listening, active, whoever has a faith, Jadi siapa yang memiliki ya imannya yang diaktifkan, and that word of the Lord enters through the ears, ya, dan ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam telinga, goes into our spirit, soul and body, masuk dan merasuk ke dalam tubuh, roh dan jiwa, and changes all our situations. maka saat itulah firman itu mengubahkan situasi. It removes every darkness from the body. Dia akan mengusir, yang membinasakan kegelapan dari diri. It removes every pain from our body. Maka firman Tuhan itu akan mencabut semua penderitaan dalam diri dan dalam hati ini. Whatever sickness that people are suffering from, Jadi apapun penyakit yang diderita oleh seseorang, the word of God has a power, has a capacity to heal them. firman Tuhan memiliki kuasa, kapasitas untuk menyembuhkan penyakit seseorang itu. But Tetapi people should be ready for that. saudara harus bersiap menerima firman. You know, in some churches I see Saudaraku, saya beritahu saya ketika melayani beberapa gereja, saudara, people come, sit, ya banyak orang yang sakit datang, you know, they just sit, they take the phone and they start watching all sorts of things. jadi dia datang tapi dia bermain-main handphone. You know, in church they try to watch other WhatsApp statuses. Jadi di gereja datang tapi melihat status WhatsApp. That's why many people lose their healings. Itu sebabnya banyak jemaat Tuhan itu kehilangan kesempatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. That's why many people lose their breakthroughs. Ya, itu sebabnya banyak orang kehilangan penerobosan dalam kehidupan. Some sleep Ada yang tertidur, and some chit-chat, talk with each ada other. yang ngomong-ngomong. Because the word of God is right now from this stage is traveling to the people. Jadi firman Tuhan yang dari altar itu sedang meluncur kepada setiap pribadi yang hadir. Because the Bible says, Karena firman Tuhan katakan, I am a zealous God, ya, aku adalah Tuhan yang cemburu, Allah yang cemburu, and I want my people to be zealous. dan saya mau, ya, saya mau jemaat Tuhan itu harus semangat berkobar Tuhan. Not sleeping, Tidak tidur, not chit-chatting, tidak ngomong-ngomong ribu-ribu, not eating, ya tidak makan-makan, not watching your phones, ya tidak lihat atau nonton HP-nya, not watching reels or other status, ya tidak melihat apa status orang, but be passionate for God. tetapi memiliki hati yang sangat rindu mendalam kepada firman. Then God will heal you. Maka Tuhan akan menyembuhkan God umatnya. will deliver your situation. Maka Tuhan akan melepaskan kau dari situasi. You know, God gives us many promises.
Ya karena di dalam firman Tuhan ini ada banyak janji-janji. How many of you got the promise from God this year? Ya berapa banyak di antara kita yang sudah menerima janji Tuhan tahun ini? The promise from God. Ya janji dari Tuhan. Right. So how many of you want to fulfill that promise? Jadi hari ini saya mau tanya, berapa banyak di antara kita mau menggenapi ya janji-janji Tuhan itu? Very good. So you need to listen when you come to the church. Itu saudara butuh ya mendengarkan, menyimak ketika saudara datang ke gereja. You need to open your ears. Buka telinga, You need to open your heart. buka hatimu, You need to open your eyes. buka matamu, You need to open your thoughts buka pikiran for the word of the Lord. untuk firman Tuhan. That same word Dan firman yang sama enter into your life, masuk dalam kehidupan, enter into your family, masuk ke dalam keluarga, enter into your situation, masuk dalam situasimu. and it will deliver you. Itu akan melepaskan dan memerdekakan kita. You know what has broken the walls of Jericho? Saudara tahu bagaimana tembok Jericho dihancurkan? The sound. Ada suara You know, when the priests were worshiping the Lord, ketika para imam menyembah Tuhan, mengangkat pujian. all the barriers were getting broken. Ya, semua tembok itu hancur. So the word of the Lord also is like a sound. Dan hari ini firman Tuhan itu seperti bunyi. So when you listen to that voice of the Lord, Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, today all your Jericho walls will be broken. maka malam ini tembok Jericho yang kau hadapi dalam hidupmu malam ini roboh dan dihancurkan. All your poverty, all your debts, all your loans will be removed. Semua kemiskinan, semua hutang-hutangmu, semua ya pinjamanmu akan dihapuskan oleh Tuhan. You will no more cry. Engkau tidak kering lagi. You will no more be in shame. Kamu tidak akan malu lagi. Because the God that I believe Karena Allah yang aku percaya, is not an ordinary God. Dia bukan Allah yang biasa-biasa. A very powerful God. Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. A God who has, drowned fire in the water. Itulah Tuhan ya yang mengeringkan daripada air ketika bangsa Israel A keluar. God who has a power to shake any powers of the world. Jadi kuasa Tuhan mampu menghancurkan dan menggoncang semua kuasa yang ada di A dunia. God who has a power to shake all the powers of the darkness. Jadi kuasa Tuhan itu dia adalah Allah yang kuasa, yang maha kuasa, yang mampu menghancurkan, menggoncang semua kuasa-kuasa kegelapan. So receive this word right now. Itu sebabnya terima firman Tuhan hari ini. Whatever is your situation, Apapun yang kau hadapi dalam situasi the word of the Lord firman Tuhan has the capacity memiliki kuasa dan otoritas to change your situation. untuk menggoncang dan mengubahkan situasi. The word of the Lord Firman Tuhan has the capacity memiliki kedaulatan to heal you. menyembuhkan The engkau. word of the Lord Firman Tuhan has the capacity memiliki kuasa dan kapasitas to bless you. memberkati engkau. No matter what you go through, Apapun yang kau alami hari ini, our God has a capacity maka kita Allah yang memiliki kuasa to untuk change it. untuk mengubahnya, Change it. mengubah situasi. How many of you are ready to receive the Berapa banyak changes yang in your life? mau diubahkan dan menerima perubahan itu hari ini? Angkat tangan. So you need to wake up. Saudara harus bangun. Say, enough is my situation. Katakan, cukup, Enough is enough. cukuplah sudah. Put your hand on your head. Angkat tanganmu dan letakkan di atas kepala. Repeat after me. Ya, ulangi apa yang saya katakan. Say, my situation Katakan kepada, oh keadaanku hanya sekarang ini. is subject to change. Adalah sasaran untuk diubahkan. Every sickness, Ditundukkan, segala penyakit ditundukkan. every demonic pains, Semua penyakit yang dari iblis, everything that is from the kingdom of darkness, semua persoalan dari kerajaan kegelapan, come out of my life. keluar dari hidupku, Come out of my life. keluar dari hidupku, Come out of my life. keluar dari hidupku sekarang juga. Come out of my family. Keluar, Come out of my children. keluar dari anak-anakku, Come out of my generation. keluar dari generasiku. I will no longer cry. Aku tidak akan kering lagi.
Jesus' name. Di dalam nama Yesus. See, church, Dengarkan gereja Tuhan. what I want to tell you today is, Apa yang harus saya sampaikan kepada saudara? why Christians are not able to show the power of God. Mengapa hari-hari ini orang-orang Kristen tidak mampu menunjukkan kuasa Tuhan? Because many of them are failing to receive the word. Karena banyak di antara mereka gagal menerima, mengadopsi, merasakan firman itu. I have grace. Saya memiliki kasih karunia. You have grace. Saudara juga memiliki kasih karunia Allah. You have grace to do greater things. Saudara memberikan saudara kasih karunia untuk melakukan hal yang besar. But who is doing? Jadi siapa yang melakukannya? Is it only pastor who is supposed to do? Siapa yang dipimpin? Ketika pendeta memimpin, siapa yang harus melakukannya? Can the church do? Apakah gereja bisa melakukannya? Can this granny do? Apakah opung-opung bisa melakukan firman itu? Because the Bible says in Acts 2:17, Karena firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, in the last days I will pour my spirit. di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan roh di atas semua orang. That means God is not looking from which background you came Jadi from. artinya Tuhan tidak mencari secara khusus, tapi tidak melihat background siapa saya. God is not seeing what you are going through. Tuhan tidak melihat di situasi mana engkau sekarang berada. God is only saying that, are you ready for me? Tuhan hanya melihat apakah engkau siap untuk saya. Are you passionate for me? Apakah engkau memiliki kerinduan dan semangat yang membara buat saya? If you are ready, Kalau saudara siap sedia, if you are passionate, kalau saudara memiliki kerinduan yang mendalam, God not only changes your situation, Tuhan tidak hanya mengubah situasi kesusahanmu hari ini, but He will make you so powerful, tapi Dia akan menjadikan engkau menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa. you will go and change other situations. Engkau juga akan dipakai Tuhan mengubah situasi orang lain. Hallelujah. Haleluya. How many of you are receiving the word of Lord? Berapa di sini yang mau rindu menerima kuasa Tuhan? So all those who are sleeping, say hallelujah. Siapa yang mulai ngantuk katakan haleluya. Oh no, you're not. Tidak. So the first word that I got it from God for you, for your pastor, for this church. Ada satu kata yang saya terima pertama sekali dari yang sudah Tuhan taruh di hatiku untuk gereja, untuk pendeta, untuk jemaat Tuhan. God's grace is going to come like never before upon all of you. Kasih karunia Tuhan tercurah atas umat Tuhan yang hari ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. From today onwards. From today onwards. Dan mulai dari sekarang dan seterusnya. Because of the grace of the Lord, Itu adalah karena kasih karunia Tuhan itu, you all are going to see great and mighty things in your life. maka semua kita akan melihat Sampai- perkara yang besar, perbuatan yang dahsyat dari Tuhan. Some might be stuck somewhere. Mungkin ada di antara kita yang stuck, artinya terbantu, yang macet dalam bisnis atau macet dalam pelayanan, macet dalam kehidupan. Some might are not able to go forward. Ada di antara kita tidak bisa maju. Some are so weak that they are unable to take strong decisions. Ada di antara kita ini terlalu lemah sehingga tidak mampu mengambil sebuah keputusan. But today, Tetapi malam ini this grace kasih karunia Tuhan will push you forward. akan mendorong engkau ke depan, maju ke depan. Hallelujah. Haleluya. As I'm preaching the word, Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, what the word that I got in my heart right now, jadi apa yang saya terima dari Tuhan hari ini, this church territories and borders are going to expand. amin. Teritorial daripada gereja ini akan mulai mengalami ekspansi berluasan. So this church is going to evangelize to more people. More Gereja souls ini are akan going to dipakai come. Tuhan untuk menginjil kepada banyak orang dan akan banyak jiwa-jiwa yang selamat. You might be planning it, Saudara mungkin sudah merencanakannya, but it's not happening. tapi belum terjadi. But from today it is going to happen. Tetapi mulai malam ini This is Tuhan jadikan. This is the favor that is coming upon this church now. Inilah perkenanan yang Tuhan berikan atas gereja ini. Get ready.
Ya, saudara harus siap-siap. Get ready Saudara harus bersiap to do great things for the Lord. untuk melakukan perkara yang besar untuk Tuhan. Because the Bible says, Karena kita mengatakan, my grace is sufficient. cukuplah kasih karuniaku kepada. See, I am not eligible to preach the word of the Lord. Saudara, aku sebenarnya tidak layak dan tidak mampu menyampaikan firman. Neither Pastor Wayun is eligible to do that. Saya juga sebagai pendeta Wayun, semua orang tidak mampu melakukannya. None of us are eligible to do that. Tidak ada seorang pun seharusnya mampu melakukannya. But we are doing it Tetapi kita mengerjakannya because of His grace karena ada kasih karunia, and of His mercy. karena belas kasihan Tuhan. Right? So how many of you are, condemning yourself? God, I am a sinner. God, I have done this. God, I am not eligible. Saudara, untuk berkat Tuhan, saya tidak layak, saya tidak mampu, saya ini orang berdosa, saya ini tidak ada apa-apanya. How many of you are saying to yourself, God, I am not fit for Tuhan, anything? aku tidak pantas, aku tidak layak untuk pekerjaan Tuhan ini. Do you want to raise your hands? Saudara mau mengangkat tangan? Good news is to you only. Kabar ini adalah kabar baik buat saudara. You might not be fit for your family. Mungkin saudara tidak cocok, tidak layak untuk keluarga. You might not be fit for your community. Mungkin saudara tidak diterima dalam sebuah komunitas. You might not be great in your locality or in your area. Saudara tidak orang besar dalam komunitas lokalmu, di kampungmu. But the good news to all of us is, Tetapi ada kabar baik buat kita semua. by the grace of God, Karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, by His mercy, oleh karena belas kasihan dari Tuhan, we all are the citizens of heaven kita semua menjadi warga kerajaan surga and fit to do the great works of heaven. dan dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk melakukan perkara yang besar. Hallelujah! Haleluya. All you have to do is Bagi kita semua apa yang harus kita lakukan adalah just surrender. hanya berserah saja. Just submit yourself. Tundukkan dirimu You know, kepada Tuhan. God doesn't need your education. Ya, Tuhan tidak membutuhkan pendidikan. God doesn't need your gold. Ya, Tuhan tidak membutuhkan rencana-rencana atau goal dalam hidup. God doesn't need your money. Tuhan tidak membutuhkan uangmu. God doesn't need your skills and talents. Ya, Tuhan tidak membutuhkan talenta atau skillmu. He just need your heart. Dia hanya membutuhkan hatimu buat Tuhan. Give your heart to Jesus Christ. Berikan hatimu buat Tuhan. He will change your situation. Maka Ia akan mengubahkan situasi yang kau alami. He will lift you up. Maka Ia akan mengangkat engkau dari He will make you great. Dia akan membuat engkau besar dan hebat. Just surrender to Him. Hanya berserah saja. Things will change. Maka hal yang terberat apapun yang kau alami akan diobatkan oleh Tuhan. You know, have you seen the whirlwind? Ya, saudara lihat dunia ini sedang berputar. You know, it comes like that with so much of pressure. Ya, dunia ini sedang diputar, ya pusing, ya banyak sekali tekanan dari dunia ini. A violent wind comes. Ya, seperti angin, ya angin sakal atau angin putih beliung. That whirl, it like that whirlwind. It surrounds and surrounds and surrounds. Yang memutar-mutar berkeliling-keliling, yang menguasai oleh dunia ini. Gathers more pressure, gathers more strength. Ya banyak sekali, ya saudaraku, tekanan, banyak sekali, yaitu ya persoalan. Comes to that place. Ya datang dalam kehidupan dunia ini. It cleans that area. Dan bercokol dalam sebuah daerah. And it goes off just like that. Dan ketika ya dia berputar-putar seperti angin beliung-beliung, ya dia menyapu semua yang dilewatinya. Sama seperti itu. Can anything stand before that powerful whirlwinds? Saudara tahu bagaimana kuatnya putaran angin puting beliung atau angin raksasa itu? Today, in the same way, the power of God is going to come like a whirlwind in your life and shake every darkness from your life. Hari ini kuasa Tuhan bagaikan puting beliung yang membersihkan semua kegelapan dari hidup. Hallelujah. Haleluya. Church, Gereja Tuhan in India, di India, Christianity is not so easy. kekristenan di sana sangat berat, tidak gampang. If we preach Christ, Kalau kita menceritakan tentang Kristus, if we preach the word of God, kalau kita ceritakan ya Injil, firman Tuhan, that's it. putus.
we are killed, pembunuhan, kita dibunuh. but we still are preaching it. Tetapi kami terus memberitakan firman. We still are standing strong, Dan kami masih tetap bertahan dan kuat. and we still are saving souls. Dan kami terus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. You know, because of what? Tahu, saudara mau tahu karena apa? Not by our strength, Ya bukan karena kekuatan kami, His strength. tapi kekuatan Tuhan. The same strength, Ya, kekuatan yang sama. what we have in our place, Apa yang kami miliki di India? in double fold it will come to Saya Indonesia. percaya ada double portion, double kekuatan Tuhan ada di tempat ini. You all will be a walking power. Engkau akan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. You all will be a walking fire. Engkau akan menjadi tiang api. When demons see you, they tremble. Ketika iblis atau setan melihatmu, ya setan-setan gemetar. You know, one day I was going to my office. Ya, suatu kali saya pergi ke kantor. Previously, I used to work in a corporate company. Ya, sebelum pendeta saya ini bekerja di sebuah ya perusahaan. It was an IT company. I was a manager there. Ya, saat itu saya masih seorang manajer itu company kami, perusahaan IT. So every morning I have a habit of praying and going to my Ya, office. setiap pagi ya kebiasaan saya itu berdoa dulu. So as I was going Dan ketika saya berangkat on my bike, ya naik kereta, you know, a signal was there. Red signal was there. ya di hadapan saya ada ya tanda merah. So I was standing there in the red signal waiting for the green. Ya, ketika saya ya berhenti di depan lampu merah menunggu lampu hijau, Suddenly, tiba-tiba a demon-possessed man from somewhere came. ya orang yang kerasukan setan entah dari mana lewat. He came and fall at my bike. Dia datang dan jatuh tepat persis di hadapan kereta saya. You know what he said? Saudara tahu apa yang dia ucapkan? Please don't do anything to me. Tolong jangan lakukan apapun terhadap saya. He saluted me. He saluted me. You say? Salute. Oh, jadi dia hormati saya. Dia ini yang kerasukan itu dia hormat kepada And saya. he left. Dan dia pergi. For a while I was surprised. Ya. Jadi saya terkejut. I was asking God, what is it? Tuhan, saya tanya, ada apa ini? Then God put some thoughts in my mind saying, Jadi Tuhan ya berikan saya pemikiran berkata seperti ini. I have made you like a ball of fire. Saya membuat engkau seperti api yang berkobar-kobar, gumpalan api. Wherever you go, Kemana pun kau pergi, kingdom of darkness will kerajaan kegelapan goncang dan hancur. So today, Hari ini I release this grace upon you. saya akan lepaskan kasih karunia ini buat jemaat Tuhan atau saudara semua. Wherever you go, Saudara juga akan sama seperti saya alami. Kemana pun kau pergi, all the spirits which are not able to surrender till now maka roh-roh jahat yang belum tunduk kepadamu sampai hari ini will bow down before you. akan tunduk di hadapan. Hallelujah. Haleluya. You know, because who we are, Saudara tahu siapa diri kita ini? you know, our identity is in whom? Saudara tahu ya identitas kita di dalam siapa? It is in Christ Jesus. Yaitu di dalam Yesus Kristus. The Son of God is living inside us. Putra Allah, Yesus Kristus anak Allah ada di dalam hati kita. How much more powerful we should be on this earth. Maka kita di muka bumi ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan berkuasa memiliki otoritas surga. Hallelujah. Haleluya. You know, in one place in India, I was preaching the word of the Lord. Satu daerah di India saya khotbah pada waktu itu. As people were sitting like this, Ya seperti ini banyak orang duduk you know, from the congregation, as I was preaching the word of the Lord, di hadapan jemaat. Wah, saya sampaikan firman Tuhan. one lady was crawling like a snake. Ya, ada seorang ibu atau seorang gadis, ya dia menjalar seperti ular. And one man was flying in the air. Bahkan ada satu pria yang bisa melayang di udara. What are all this? Ya, ada apa dengan semua ini? Kingdom of darkness. Ini pekerjaan roh jahat. The kingdom of darkness is possessing the people. Kerajaan kegelapan telah merasuh daripada orang-orang ini. It is spoiling their lives. Ya, Spoiling their ya, lives. merusak kehidupan mereka, It is spoiling their future. menghancurkan masa depan.
But I said, Lord, Dan saya katakan, Tuhan, the one who is inside me ya, Engkaulah satu-satunya yang ada di dalam hatiku. is much greater Ya, Engkau adalah yang terbesar dan terhebat than dalam the hidupku. one who is outside. Ya. Than the one who is outside. Dan orang tidak ada seorang pun yang di luar sana. So then I prayed. Ya, dan saya kemudian berdoa. The spirits left it. Akhirnya roh yang menguasai ibu dan pria itu keluar. People got up. People got up. Ya, orang-orang terkejut dan berdiri. And they were saying, what happened to me? Ya, orang yang kerasukan itu berdiri dan berkata, Itu- ada apa? Apa yang terjadi pada diriku? You know, sometimes when spirits possess people, Ya, kadang-kadang saudaraku, orang yang dirasuki oleh setan, though their body will be theirs, walaupun tubuhnya ada di situ, their actions, ya, dia bertindak, their behavior, ya, sifat-sifatnya, everything is under the control of evil spirits. ya, semua yang pikirannya dikontrol oleh roh jahat. Because the Bible says Karena Alkitab mengatakan this body tubuh ini is the temple of Holy Spirit. ini adalah bait Roh Kudus. Is it a temple for darkness? Apakah ini bait kegelapan? Is it a temple for sicknesses? Apakah ini tempat penyakit bercokol? Is it a temple for poverty? Apakah ini tubuh ini menjadi tempat kemiskinan? Is it a temple for sin? Apakah ini bait dosa? Is it a temple for anger? Apakah ini tempat kemarahan? Is it a temple for life? Apakah ini tempat kebohongan? Is it a temple for hatred? Apakah diri ini adalah tempat kebencian? No! Tidak, Bapak Ibu. It is a holy temple. Ini adalah bait Roh Kudus. Say my heart. Say my heart Katakan, hatiku is a temple of God. adalah bait suci buat Tuhan. I will make it holy. Aku akan buat itu suci. I will make it clean. Saya mau kuduskan hati ini. I will walk in holiness Saya mau berjalan dalam kekudusan by the grace of God. oleh kasih karunia Tuhan. Amen. Amin. See, church, Saudaraku, gereja Tuhan, I have many testimonies to share. ada banyak kesaksian yang saya mau bagi-bagikan. We got many miracles happen in India. Karena banyak sekali mujizat terjadi di India. Many amazing things happen. Banyak perkara yang luar biasa terjadi. Even dead people get raised. Bahkan orang mati pun bangkit. Because why God works with signs and wonders in those places? Kenapa mujizat dan tanda-tanda ajaib itu terjadi di tempat kami itu? Two reasons. Ada dua alasan. One is sin is more and more and Karena di more. sana dosa itu sangat besar sekali. Dosa itu banyak sekali. Second reason, Yang kedua, the spirits and the idolatry is very heavy in our places. di sana ya roh perzinahan itu sangat menemblakan. Di mana-mana seperti besar sekali. So people will only believe when God works powerfully. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang bangkit dan hidup hanya orang-orang yang menerima Kristus dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. In 2 Corinthians 12:9 and 10 it says, 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 7. my grace is sufficient. Kasih karuniaku cukup untuk. So what we are today Jadi siapa kita hari ini? is because of the grace of God. Itu sebagaimana kita ada, itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Amen. Take this word very seriously, church. Ya, jadi saudaraku, ya, ini terima firman, pegang firman Tuhan ini dengan serius. Because whatever God gives me and whatever I speak using the power of the Holy Spirit, Jadi- that will definitely happen in the lives of the people. Jadi saudaraku, Tuhan pakai mulut ini karunia Tuhan. Apa yang saya ucapkan itu pasti terjadi dalam nama Yesus. Amen. So the second word is your boundaries are going to expand. Jadi, dia perkataan Tuhan yang saya terima buat saudara, You might bahwa be- perbatasanmu akan diperluas, You might be- daerahmu akan diperluas. You might be looking that you are ordinary, Ya, saudara mungkin melihat dirimu sendiri, saya ini orang biasa. but God needs that ordinary people only. Saya ingatkan, Tuhan butuh orang yang biasa-biasa menjadi orang luar He biasa. doesn't need powerful people. Ya, dia tidak perlu orang hebat. He doesn't need educated people. Ya, dia tidak membutuhkan orang yang pintar. He needs fishermen. Ya, dia mencari seorang nelayan. He needs carpenters. Ya, tukang kayu. He needs murderers. Ya, pembunuh. He needs sinners. Dia mencari orang yang berdosa.
He needs those who are not fit for the kingdom. Dia mencari dan membutuhkan ya orang-orang yang tidak cocok, yang tidak pantas bagi dunia ini. He takes them Tuhan ambil dan angkat mereka. and makes them eligible Dan Tuhan layakkan dia menjadi hamba yang luar and biasa. makes them fit. Ya. Makes them fit for His kingdom. Tuhan melayakkan orang yang tidak ada apa-apanya itu menjadi layak buat kerajaan. How many of you want to do great things for the Lord? Raise your Saya hand. mau tanya, berapa banyak di antara kita yang rindu dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat buat Tuhan? How many of you want to do great things for the Lord? Raise your hands. Siapa yang mau dipakai Tuhan melakukan mujizatnya? I want to see your hands. Saya mau lihat tanganmu. Otherwise, Kalau tidak, don't live an ordinary life if you are a Christian. tidak ada artinya sebagai hidup hanya sekedar nama Kristen. That's shame to the Bible. Ya, itu memalukan kepada Tuhan. Don't just come. Jangan hanya datang saja ke gereja. Don't just pray to Jangan hanya worship. berdoa dan menyembah. Don't just move. Jangan hanya bergoyang-goyang seperti ini. Don't just sit and listen. Jangan hanya dengar-dengar firman Don't Tuhan saja. just put your offerings. Jangan hanya kasih yaitu persembahan saja. Don't just come here and say shalom, Pastor. Jangan hanya datang ke sini tunduk-tunduk, salam Pak Pendeta, salam Om, And don't just go home. dan kemudian pulang ke rumah, Close your door. Close your doors. tutup pintu, Eat something makan and sleep. dan tidur. This is not Christianity. Itu bukan kekristenan yang This sejati. is not at all Christianity. Itu bukan Kristen yang sejati. You know what is Christianity? Saudara tahu apa itu kekristenan? You will trample the snakes. Engkau menginjak iblis, menginjak ular. You will trample every demonic activity. Kuasa kegelapan. You say, you devil! Kau mengatakan, hei setan, You have no right on me. engkau tidak punya kuasa, tidak punya hak untukku. This is true Christianity. Itulah Kristen yang sejati. Living a powerful and necessary life. Hidup dalam kuasa. Is a true Christianity. Itulah orang Kristen yang sejati. Don't sit and cry, say, God, I don't have anything. Jangan hanya datang ke gereja dulu dan menangis, Tuhan aku tidak punya apa-apa. You have God that is everything. Saudaraku, saudara memiliki Allah yang dahsyat. Itulah yang baik, itulah hartamu. We have the Creator that is enough for us. Kita memiliki pencipta alam semesta. Why Yang don't you- cukup menghancurkan musuh. What else you want? Apa yang kau mau? Moses said, God, I'm afraid. Ya Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak pantas, tidak layak. God, can I go before Pharaoh? He's a great man, powerful man. Tuhan, aku tidak mau maju berperang. Aku tidak bisa God- maju tanpa engkau yang mencipta. God said, Apa kata Moses, Tuhan? Musa, I am going to make you a god of Pharaoh. aku akan membuat engkau seperti Allah di hadapan Firaun. This is the word for all of you, church. Firman ini juga untuk semua saudara yang hadir malam ini. Hey, God is going to make you powerful than ever before upon all those Hari situations. ini Tuhan membuat engkau menjadi orang yang hebat, dahsyat, penuh kuasa Roh Kudus kepada terhadap semua persoalan yang kau hadapi. Believe me, Percaya kepada saya, trust me, yakin kepada saya. because I am a living testimony. Saya adalah orangnya. I have not come Memiliki here. kesaksian yang hidup. I am not preaching just like in the air. Ya, saya tidak hanya berkhotbah, tetapi mengudara. I have tasted the word of God. Saya sudah rasakan firman. I have tasted the power of God. Saya sudah rasakan kuasa Tuhan. One night, Saudara tahu suatu malam, we were on, it was around 2 a.m. in the midnight. kira-kira jam 2 tengah malam. It was midnight. Ya, itu udah mulai pagi lah. I just prayed and I was sleeping there. Saya waktu itu berdoa dan saya tidur. What we call one witchcraft guy. Ya, ada seorang laki-laki, dia seorang tukang sihir. He was wearing a long dress. Dia memiliki baju yang panjang. He has all kinds of things in his neck. Ya, banyak sekali entah apa ini kalungnya di leher. He has a scarf on his head. Ya, dia buat juga itu sorban-sorban di kepala. A stick. Ada dipegang kayu-kayu. And all the witchcraft items tied to the stick. Ya, dan jimat-jimat diikat di atas daripada kayu-kayunya itu. So in the midnight he came Dan tengah malam dia datang kepada bapak ini. to our area. Ya, ke dekat rumah bapak ini. He was knocking all the doors. Dia ketok-ketok rumah bapak ini terus-terusan. Whoever is opening the door, Dan siapa yang membuka pintu, he's capturing them. ya, dia tangkap. He's attacking them. Dia
serang. He's throwing them away from their Dan houses, siapa saja yang ditangkapnya bisa dicampakkan keluar. get inside their house, Dan dia masuk ke dalam rumah and he's saying that this is my house now. dan dia berkata, ini rumahku sekarang. You know, people are unable to talk Jadi orang-orang tidak bisa bicara. because this guy has mesmerized them with his witches. Ya, karena apa? Karena orang ini memiliki apa namanya? Sihir-sihir yang besar. So many men came and they were pulling him out of the house. Ya, orang-orang datang, ya, dia tarik dari rumah itu, dia keluarkan semua orang. This guy has so much of power. Ya, jadi orang ini yang tukang sihir ini kuat sekali tenaganya. All the evil power. Ya, semuanya adalah tenaga iblis, Three tenaga men- kegelapan. three Tiga men- orang, Three men tiga caught him orang, at the tiga right hand. laki-laki, Three sebelah people, kiri. three people caught him at the left Ya, hand. tiga orang juga laki-laki, kiri kanan. You see in Indian movies, Saudara pernah seperti film India di TV? Indian movies, Ada pernah lihat? you know, when a hero just hits like that, the villain goes and hits to the wall. Jadi kalau anak mudanya, ya kan, kalau anaknya meninju, maka banditnya itu bisa terbang terpelanting. And the wall breaks. Ya, dan tembok bisa pecah. He had so much of power. Ya, jadi tukang sihir ini kuat kali tenaganya. So what he did, Apa yang dia lakukan? he just pushed them like this. Hanya dia gerakkan tangannya, dorong begitu. These guys fell there. Ya, laki-laki sebelah sini jatuh. These people fell there. Ya, orang yang sini juga jatuh. Everybody in my colony were crying and Ya, crying. orang-orang Oh, menangis, save me, save me. teriak-teriak. Someone called the police. Someone called the police. Ada yang bilang, mana polisi? Panggil polisi. And I heard the voice. Why people are crying in the midnight? Jadi tengah malam dari rumah saya dengar ada apa ribut-ribut kok. Ribut kali orang tengah malam seperti ini. Then I came out from my bedroom. Dan ketika saya keluar dari kamar saya, I opened my door, ya saya buka pintu. you know, to